Halo semuanya, ketemu lagi nih di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Di sini kembali lagi bersama aku dan tentunya aku ditemenin oleh salah satu teman cerita yang juga mau bercerita tentang mungkin perjalanan hidupnya gitu ya. Sebelum itu aku juga mewakili dari teman-teman tim podcast Teman Cerita mengucapkan Happy International Women's Day 2022 yang temanya saat ini adalah break the bias gitu. Nah, ngomongin break the bias nih, kita di sini juga ingin hadir untuk istilahnya mendobrak bias-bias itu dengan menguak, bukan menguak sih, mungkin lebih ke berbagi perspektif aja gitu tentang bias-bias yang mungkin berkembang di masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu nih, banyak masyarakat beranggapan bahwa gender ini tuh hanya ada dua gitu, hanya ada perempuan dan laki-laki. Tapi ternyata banyak kok gender-gender yang lain dan banyak juga keberagaman gender yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu aku pengen banget nih sharing-sharing sama teman-teman cerita di sini dan tentunya juga ditemenin oleh salah satu teman cerita kita yang mungkin bisa langsung berkenalan aja gitu. Mungkin buat teman-teman cerita yang pengen tahu siapa sih bintang tamu kita kali ini. Nah, boleh nih Mbak Ayu boleh berkenalan di teman-teman cerita, mungkin bisa diceritakan sedikit dari mana asalnya dan segala macamnya. Oke, terima kasih waktunya. Halo, ketemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Kusuma Ayu. Usia saya 45 tahun. Saya asli dari Jogja. Halo Mbak Ayu. Halo. Ya. Jadi di sini kita santai aja nih Mbak. Kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman cerita yang mungkin masih masih awam gitu sama istilah keberagaman gender ini gitu. Nah, mungkin Mbak Ayu di sini bisa menceritain dulu sebenarnya dulu tuh awalnya gimana sih kok bisa Mbak Ayu ini merasa bahwa memiliki ekspresi gender yang berbeda atau mungkin orientasi seksual yang berbeda, padahal kita ketahui kan budaya patriarki ini masih mengental gitu di masyarakat. Nah, awal mulai itu gimana Mbak Ayu? Kalau awal mulanya itu setiap transpuan ataupun seseorang yang berbeda, pasti ketika masa kecilnya itu pasti dia akan merasa biasa-biasa aja, dalam arti tetap seperti menikmati masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, ya bermain dengan teman-teman sebaya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, seperti itu. Tetapi memang ada sedikit perbedaannya, merasa agak berbeda karena di sisi walaupun masih kecil, tapi di sisi hati di sisi pikiran saya itu, saya ini adalah perempuan dari kecil gitu. Saya merasa seperti itu. Berarti emang dari awal udah terasa gitu? Iya. Saya ini adalah perempuan, walaupun saya tidak tahu ini tuh perasaan apa sih sebenarnya. Gitu. Perasaan apa sih sebenarnya? Ini namanya apa? Saya kan belum paham hal tersebut. Tapi kan memang dalam ketertarikan, kecenderungannya memang saya lebih cenderung saya menjadi seorang perempuan. Saya ini adalah perempuan, merasa diri saya itu perempuan gitu. Walaupun tidak memikiri untuk bermain, untuk pergaulan, itu saya ya bergaul dengan laki-laki, ya perempuan, ya yang nakal-nakal, ya saya orang nakal juga, saya permainan cowok juga, jadi tidak cenderung hanya bermain dengan cewek ataupun permainan cewek, tapi justru saya itu malah lebih menyukai permainan yang atraktif, yang banyak dilakukan oleh cowok-cowok. Terus setelah itu nih Mbak, setelah menyadari kayak ini aku rasanya kayak perempuan deh, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa sebenarnya permainan-permainan pun juga dimainkan oleh sama Mbak Ayu gitu kan, permainan perempuan. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk menjadi transpuan itu gimana Mbak? Atau mungkin bisa ditanya juga tanggapan keluarga dan segala macam. Dan semacam itu kan pasti akan ada levelnya, ada tingkatan pola pikir. Nah, seperti itu. Ketika saya itu TK, saya berpikir saya ini hanyalah seorang anak-anak seperti pada umumnya. Saya ini seorang anak laki-laki yang hanya tahunya bermain gitu aja. Tetapi setelah menginjak SD, saya merasa ketertarikan dengan laki-laki, ketertarikan saya dengan laki-laki, bahkan
ketika saya dipeluk dekat dengan laki-laki, saya merasa nyaman sekali di situ. Itu. Nah, disitulah saya menyadari bahwa ini saya itu memang berbeda, karena dari kecil pun saya memang sudah mendapatkan bulian oleh teman-teman saya gitu loh, misalnya baji seperti itu katakan baji, tapi berarti memang dari kecil memang saya sudah terlihat seperti itu gitu loh. Kalau dan saya sendiri tidak memikir, saya kan memang dari kecil senang berkesenian, entah itu dance, entah itu nyanyi, entah itu nari, seperti itu, senang masak juga dari kecil. Jadi ketika itu saya menyadari, oh saya ini memang berbeda, saya bukan seperti teman-teman laki-laki teman-teman saya itu. Saya ini, lalu saya ini apa ya? Saya seperti itu. Nah akhirnya itu saya kelas 6, kelas 5 itu juga mencoba berpacaran. Ya ada ketertarikan, saya berpacaran, tapi pacaran masih tanya-tanya. Walaupun tidak memungkiri, saya pernah disenangi sama cewek-cewek. Oh iya. Ya seperti itu, tidak memungkiri. Tetapi ketika saya dengan perempuan, ketika saya itu saya hanya merasakan itu adalah sebuah kedekatan seorang sahabat, bukan dengan rasa. Walaupun pernah saya itu dicium, pernah mungkin mereka menganggap saya pacar, tapi saya tidak gitu. Saya tidak merasakan apapun tersebut. Akhirnya saya punya pacar cowok. Setelahnya itulah saya menyadari bahwa saya ini adalah waria, karena dekat tempat tinggal saya dulu sering buat kira-kira ada kos waria gitu. Lalu mereka kalau sore itu sering lewat di jalan dekat tempat saya itu. Nah setiap sore itu saya itu pasti lihat mereka gitu. Nah lalu saya berpikir, oh berarti aku seperti mereka, tapi saya belum berpikir untuk berdandan. Saya hanya menjalani apa yang ada saat ini saya rasakan, bahwa saya ini adalah seorang laki-laki yang merasakan dirinya seorang perempuan yang tertarik dengan laki-laki, itu saja. Nah, akhirnya beranjak tahun, beranjak waktu berjalan itu saya sudah mulai mengenal make up. Walaupun tidak kecil, saya sudah terbiasa dengan make up karena saya sering nari. Gitu. Akhirnya, tapi kan kalau dulu didandani gitu. Nah, akhirnya saya sudah belajar untuk make up sendiri. Terus baju yang saya kenakan sudah mulai belajar memakai, bukan belajar, tapi sudah mulai risih dengan baju cowok. Itu lebih. Itu di usia berapa? Itu setelah itu saya SMP. Ya, mungkin masa puber gitu kali ya. Masa puber. Jadi sudah mulai mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi itu pun sebenarnya terjadi dengan semua manusia ya, semua orang seperti itu. Mengenali masa puber, mengenali diri sendiri. Aku cocoknya dengan pakaian ini, suka dengan model seperti ini, styleku seperti ini. Nah, itulah SMP itu saya sudah mendapatkan itu. Pemikiran itu akhirnya saya sudah senang dengan pakaian perempuan, sudah nyamannya dengan pakaian perempuan. Saya sudah mulai berdandan, walaupun saat berdandan itu kakak saya itu pernah ngomong laki-laki kok dandan gitu, tapi itu saya anggap angin lalu, tidak pernah ada kekerasan yang seperti yang apa ya, hanya sekedar lontaran ucapan seperti aja. Terus berjalannya waktu, akhirnya saya memutuskan, saya tahu bahwa saya ini adalah waria. Nah, di saat sebelum saya itu memutuskan ini loh, aku seperti ini, akan saya akan tunjukkan kepada keluarga saya. Itu pergelutan dulu, bergejolakan dulu di dalam pikiran itu. Kenapa aku seperti ini? Gitu. Kenapa aku seperti ini ya? Kalau aku seperti ini, bagaimana nanti keluargaku, orang tuaku, bagaimana dengan aku nggak punya keturunan, bagaimana kalau orang tuaku pengen aku punya anak, dia pengen cucu dari aku, tapi akhirnya saya berpikir ini sepertinya sudah menjadi jalan takdir saya. Jadi saya harus bisa menerima ini dengan ikhlas. Tapi aku harus bisa menerima semuanya. Saya harus bisa berdamai dengan problem saya dulu sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk inilah saya, sampai kapanpun tidak akan saya sesali. Saya akan memilih kehidupan saya sebagai seorang wanita dengan segala macam resikonya. Gitu. Akhirnya saya sudah mulai di rumah, sudah berdandan, memakai dari rumah, walaupun ada pertentangan dari kakak saya. Nah, ada pertentangan dari kakak saya, tapi tidak sampai mendapatkan kekerasan, hanya sekedar kita pendapat ya.
itu. Akhirnya ibu saya membela saya, ibu yang membela, biarin saja Siko seperti itu. Nama saya aslinya kan Kusriyadi. Ya, jadi kalau di rumah panggilnya Kus gitu. Biarkan saya Siko seperti itu. Bagaimanapun anak saya, anakku 9. Yang anak si Jiwe, anak satu pun bisa seperti itu, apalagi anakku 9, semuanya macam-macam. Tidak apa-apa, bagaimanapun itu anakku. Itu. Jadi saya ini adalah waria yang beruntung. Dalam arti beruntung itu penerimaan di keluarga itu sangatlah baik. Walaupun setelah itu kakak saya diam. Ketika saya berargumen dengan kakak saya pun bilang gini dengan kakak, kita sudah sama-sama dewasa, kamu sudah urusi hidup kita masing-masing, aku punya jalan hidupku sendiri, kamu jalan hidup kamu sendiri. Kalau memang kamu malu dengan keberadaan saya sebagai saudaramu ini, ya kamu boleh tidak mengakui aku sebagai saudaramu. Yang penting inilah aku seperti ini, kalian mau menerima membuat tidak apa. Itu cuma itu saja yang saya ucapkan kepada kakak saya. Lalu berjalannya waktu itu saya sudah mulai terbiasa dengan terus lalu pacar juga sudah di rumah, gitu. Pacar ke rumah, pacaran di rumah, nanti diapeli, gitu, seperti itu. Kakak saya tidak ada komentar, tapi mungkin masih ada sedikit ganjalan untuk belum bisa menerima saja. Gitu. Seperti itu. Jadi sejauh ini malah dari ibunya Mbak Ayu sendiri malah oke aja. Ya, ibu bapak tidak pernah memarahi saya seperti apapun. Nah, tetapi di situ saya mempunyai tanggung jawab terhadap komitmen saya sendiri. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa saya akan menjadi waria yang bukan seperti yang kakak saya pikirkan. Karena yang kakak saya pikirkan waria itu pasti akan kerja di jalan, entah ngamen, entah sebagai pekerja, saya seperti itu. Karena saya tidak menyalahkan juga. Masih banyak orang yang masih berpikir seperti itu, karena zaman dulu itu memang teman-teman waria itu kebanyakan pekerjanya seperti itu. Nah, disitulah saya akan mencoba untuk mematahkan persepsi dari keluarga saya ataupun kakak saya terutama bahwa saya tidak seperti itu. Mbak, itu kan tadi baru penolakan dari faktor internal gitu dari kakak, tapi ada nggak sih Mbak penolakan dari mungkin teman-teman yang sekolah, kecuali tadi udah ngeliatin saya sih, atau mungkin dari tetangga yang kayak nggak suka atau gimana gitu, ada nggak? Ada. Jadi saya kan dari situ memang pergaulan saya dengan orang-orang dewasa. Di situ saya dekat dengan salah satu cowok, mas-mas gitu. Mungkin dia menganggap saya ini adiknya, tetapi saya tuh menganggap saya itu, aku cinta sama kamu, aku suka, kedekatanku adalah sebuah rasa gitu. Nah, di situ dia itu tidak suka ketika saya menjadi waria. Nah, saya dipukuli, saya dipukuli gitu. Sekali, 2 kali saya diam, cuma kali ke rumah nangis. Nanti pukul lagi, kali rumah nangis. Pada akhirnya saya melakukan perlawanan. Ketika saya dipukuli, di samping saya ada pisau saya ambil, langsung saya jambar ke dia. Gitu. Langsung setelah itu dia tidak pernah melakukan lagi. Tapi selain mungkin dari masyarakat sekitar gitu, itu masyarakat sekitar. oh mas-masnya itu tetangganya Mbak? Iya, itu masyarakat sekitar. Gitu. Kalau dari orang lain, kalau untuk yang lanjut tidak ada masalah, karena mereka sudah tahu kehidupan saya, sudah hafal dengan saya dari kecil bahwa saya memang dari kecil seperti ini gitu. Dan saya dari kecil itu akrab dengan semua masyarakat di sekitar saya tinggal gitu. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Terus ini sih Mbak, aku pengen tahu kan perjalanan Mbak Ayu gitu sampai sekarang, yang bikin Mbak Ayu masih bisa ada di sini, mungkin faktor apa gitu loh yang bisa bikin Mbak Ayu itu bisa masih ada di sini? Apakah dukungan dari keluarga itu kah, atau mungkin diri sendiri kah, atau apa sih Mbak dukungan utama Mbak Ayu bisa ada di sini? Kalau aku sendiri pasti ketika semua itu berawal dari internal ya. Kalau saya itu berawal dari internal, dari diri saya sendiri gitu. Ketika saya memang sudah siap dengan kehidupan, apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya, apapun itu berarti saya harus bisa menerima. Dan itu saya harus siap, apapun, sepahit apapun.
bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan dalam kehidupan ini, entah itu masalah, entah itu ujian seperti apapun, entah itu kebahagiaan, itu saya syukuri. Yang ketiga adalah yang selalu memutuskan adalah orang tua, karena saya masih ingin membahagiakan orang tua, masih ingin hidup berguna untuk orang tua saya, terutama kedua orang tua saya, lalu anak-anak saya. Tadi Mbak Ayu sempat menyinggung anak-anak, jadi sekarang Mbak Ayu udah berkeluarga ya? Saya punya pasangan, walaupun saya tidak menikah, tetapi secara apa ya, pernikahan di dalam waria, di dalam hubungan seorang waria itu adalah komitmen, di mana kita itu sudah saling mencintai, kita tinggal bersama, kita sudah keluarga saling tahu, yaitu adalah sebuah pernikahan bagi kami. Ngomongin komitmen tuh kayaknya ini ya Mbak, kayak pusing gitu komitmen gitu, apalagi kayak anak-anak muda sekarang kan kayak banyak nih yang berhubungan tanpa komitmen. Nah, kalau menurut Mbak Ayu sendiri tuh komitmen itu apa sih? Menurut aku itu apa ya, komitmen itu jadi di mana dua orang, ya juga bisa, tapi kan karena ini kan konteksnya itu adalah komitmen secara berpasangan ya, secara rumah tangga seorang waria kan. Nah, di dalam rumah tangga waria itu yang penting adalah komitmen. Ketika kita sudah saling mencintai, ya komitmen itu apa? Komitmen itu adalah kita sudah saling mencintai ya, terus mencintai, kita sudah punya rasa yang sama untuk saling memiliki, untuk hidup bersama. Ya itu adalah komitmen bagi kami, itu komitmen. Walaupun tidak memungkiri banyak yang sudah melakukan komitmen tetapi tetap tidak bisa mempertahankan. Dan itu pun sebenarnya tidak hanya di waria saja ya, mungkin buat orang pada umumnya pun yang menikah pun dengan pernikahan yang resmi, dengan sah di KUA, itu pun juga akan bisa dengan ada buku pernikahan, itu yang bercerai juga banyak, apalagi seorang waria gitu. Jadi yang gagal dalam rumah tangga ataupun dalam berkomitmen itu banyak juga. Nah, itu semua itu tergantung sebenarnya, bukan tergantung komitmennya, tetapi tergantung pada personnya. Person antara satu dengan yang lainnya itu, satu dengan pasangannya. Iya. Iya sih Mbak, maksudku kayak apa ya, kalau misalnya aku sama pacarku gitu misalnya, aku udah sama-sama berkomitmen, tapi seiring berjalannya waktu pun tuh walaupun kita sama-sama yang komitmen, ada faktor-faktor lain yang akhirnya mempengaruhi hubungan kita berdua gitu, akhirnya kita bisa aja putus. Nah, kalau dari kisahnya Mbak Ayu nih, untuk bisa terus berkomitmen, untuk bisa terus apa ya, melanjutkan hubungan atau bersama pasangan itu tuh apa sih Mbak? Padahal kan pasti banyak kan cobaan-cobaan gitu di luar sana, entah itu dari siapapun gitu, apalagi di sini konteksnya di sini Mbak Ayu dengan pasangan yang tidak menikah tapi saling berkomitmen. Nah, itu gimana Mbak? Semua rumah tangga, semua pernikahan, semua hubungan itu tidak ada yang lurus, tidak ada, pasti semuanya itu ada busuknya, ya kan? Ya pasti. Cuman di dalam konteks ketika bersama, ketika konteks itu rumah tangga pasti akan saling menutupi kebusukannya. Tetapi walaupun secara di luar pasti akan ada terlihat bahwa yang sebenarnya yang tahu itu adalah masing-masing. Antara saya dengan suami saya, yang tahu busuknya itu adalah saya tuh orangnya seperti ini, suami pun pasti sudah begitu. Tetapi di dalam mempertahankan rumah tangga, hal tersebut itu tidak bisa kita ungkapkan, aku tadi seperti ini, aku seperti ini, tidak bisa, karena kita harus menutupinya itu. Bukan kita berusaha untuk membohongi loh, bukan berarti kita membohongi, karena ingat kita masih juga manusia. Manusia itu tidak luput dari namanya rasa, hawa nafsu, salah, kan seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, oh rumah tanggaku baik-baik saja, rumah tanggaku mulus, aku adem ayem, saya bilang bohong. Saya 16 tahun menjalani, walaupun terlihat adem ayem, tetapi sebenarnya di situ banyak konflik-konflik. Berarti mungkin ini sih Mbak, aku pernah lihat di Instagram, di suatu komitmen atau perkawinan tuh yang jadi lakonnya jadi dalam jadi lakonnya tuh ya antara suami dan istri itu, orang di luar itu cuma penonton gitu saja, penonton dan dewan juri yang terhormat.
16 tahun loh teman-teman, ini aku aja kayaknya bertahan setahun aja udah kayak piye iki. Tapi ya mungkin itu balik lagi gitu ya Mbak ke orangnya, ketika udah berkomitmen tapi kalau masih pengen menjelajah dunia luar gitu juga. Iya, itu tergantung. Karena kalau saya pribadi sudah merasa bosan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan, berganti-ganti pasangan lagi. Karena saya tidak sombong, bukannya sok cantik ya, tapi memang dari dulu saya memang banyak yang suka. Seperti itu. Kayaknya nggak bisa gitu. Ya, jadi kalau untuk sekarang sih sudah capek sih seperti itu gitu, udah mau. Tetapi bukan berarti rumah tangga saya ini saya terus untuk melegalkan perkawinan antara waria dan laki-laki. Tidak, saya tidak pernah terpikir seperti itu. Buat saya itu tidak ada gunanya, gitu. Karena inti dari orang hidup bersama itu adalah sebuah kebahagiaan dan kedamaian. Gitu. Jadi saya tidak mencari sebuah akte pernikahan atau pengakuan, saya tidak butuh itu. Tapi yang penting ketika saya sudah menjalani kehidupan ini bersama pasangan saya mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, bisa menjadi teman untuk sampai nanti akhir hari tua, untuk bisa hidup bersama, saling melengkapi, itu buat saya sudah cukup. Berarti kalau menurut Mbak Ayu nih, lebih penting komitmennya atau penting status secara legal? Karena mungkin teman-teman remaja dan mungkin aku sendiri dan teman-temanku tuh yang penting pacaran dulu deh, ntar yang penting legal pacarannya dulu nih. Tapi kita mungkin belum tahu sebenarnya komitmen itu apa, gimana kita bisa berkomitmen dengan orang lain gitu. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri tadi lebih penting yang mana? Lebih penting komitmennya. Ya. Dan itu pun juga karena di dalam budaya kita memang ini bukan berarti saya itu menyalahkan sebuah status, bukan, tetapi karena ini memang sudah menjadi budaya bahwa pasangan itu harus menikah, harus diawali dengan seperti itu. Tetapi itu sah-sah saja juga. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak ingin melegalkan sebuah pernikahan. Entah itu mereka dibilang pernikahan sejenis atau pernikahan, kalau bagi saya tidak sejenis, karena saya merasa dia adalah perempuan dan pasangan saya juga adalah seorang laki-laki, gitu. Saya merasa normal-normal saja, suami saya juga normal karena dia merasa mencintai seorang perempuan bukan seorang laki-laki, seperti itu. Perkara anggapan masyarakat terserah, tapi kami berdua berkomitmen menjalani kehidupan rumah tangga dengan seperti sewajarnya rumah tangga pada umumnya, seperti yang ada di masyarakat, seperti itu. Aku penasaran ini sih Mbak, kenapa Mbak Ayu akhirnya memutuskan untuk istilahnya berkomitmen sama satu orang ini? Maksudku kayak kadang aku wondering gitu sama diriku, ya besok aku mau berkomitmen sama orang atau mau menikah ya gitu, kayak aku tuh masih penasaran gitu loh. Hal apa ya yang jadi pertimbanganku kalau misalnya kayak aku bisa hidupku sendiri bisa aja, tapi ntar kalau misalnya gabut aku udah pengen sama ini. Nah, buat akhirnya kayak bisa sama Mas ini Westek lah, itu tuh apa gitu? Lelah berpetualang. Oh, berarti sudah melewati banyak petualangan ya, Pak? Ya, dari kecil. Saya dari usia kecil tuh saya itu adalah salah satu idolanya Indonesia. Oh. Pacar saya banyak, saya jujur dari dulu pacar saya banyak. Berarti kalau aku sekarang tuh buat berpetualang dulu boleh gitu ya? Oh, boleh. Justru gini, ketika kita masih usia remaja, ketika kita belum akan menentukan untuk berkomitmen, silahkan berpetualang, tetapi dengan batasan dan tanggung jawab. Ya, batasan dan tanggung jawab itu. Karena pada suatu saat kita akan mengakhiri itu semua dengan sebuah komitmen, dengan sebuah pernikahan, dengan sebuah rumah tangga. Nah, jangan sampai ketika kita sudah rumah tangga itu, kita akan menjadi ingin berpetualang seperti waktu muda gitu. Karena kita tidak akan mendapatkan pengalaman itu ketika kita sudah menikah. Itu udah next level lah ya intinya, kalau udah menikah itu udah. Terus kalau ini aku penasaran juga, kalau buat anak-anak Mbak Ayu itu gimana Mbak? Kalau anak-anak memang, anak saya 2, itu dari suami saya.
dan hubungan kami itu sangat baik antara istri tua, dia dianggap istri tua walaupun sebelum dia menikah, suami Mas Adi namanya, pasangan saya ini adalah pacar saya dulu. Kami sempat pacaran sebelum kami berkomitmen untuk hidup bersama. Nah, kalau hubungan kami baik, anak-anak saya asuh ketika yang satu itu kelas 6, umur 6 tahun, yang satunya itu masih umur 2 bulan. Ya itu. Nah, di situ kami saya bertemu dengan pasangan saya, bertemu kembali itu setelah pasangan saya berkeluarga, ya kan sudah berkeluarga, sudah punya anak. Walaupun kami akhirnya bertemu dan menjalani sebuah komitmen rumah tangga. Tapi di situ kami juga mengutamakan sebuah kejujuran kepada keluarga kita masing-masing. Nah, bagaimana agar saya bisa diterima di keluarga mereka, di keluarga pasangan saya, bagaimana hubungan kami bisa diterima di keluarga pasangan saya ataupun keluarga saya. Itu. Kami berusaha jujur kepada keluarga masing-masing. Akhirnya tidak ada masalah. Dan di situ adalah sebuah pembuktian bahwa dengan adanya hadirnya saya sebagai orang ketiga di dalam rumah tangga suami saya, itu saya akan menambahkan sebuah kebahagiaan untuk anak-anak, bukan untuk menjauhkan, untuk menghilangkan kasih sayang seorang bapak, tetapi justru adanya saya akan menambahkan kasih sayang untuk mereka, menambahkan cinta untuk mereka. Itu, dan di situ bisa diterima dengan baik, tapi itu tetap proses ya, bukan hanya sekedar langsung diterima, enggak. Melalui proses, anak-anak pun juga menerima saya, mereka juga memanggil saya dengan sebutan mama dan menganggap orang tua sendiri, seperti itu. Jadi Mbak Ayu udah merasakan menjadi seorang ibu ya? Sudah komplit menjadi pokoknya. berandal sudah pernah. Komplit kalau itu. Seorang ibu pernah, seorang apa ya? Petualang cinta pernah. Kalau dari apa ya, dari itu semua gitu yang menurut Mbak Ayu ada kejadian asik atau unik yang mungkin ini, wah ini kayaknya teman-teman harus tahu, itu ada nggak Mbak? Cerita apa gitu? Yang teman-teman harus tahu. Iya ya, mungkin ini sangat sayang kalau disimpan Mbak Ayu sendiri gitu, tapi teman-teman kayak kalau waktu mendengar ini kayak, oh ini ternyata kehidupan gitu juga ya gitu. Ini kalau aku yang perlu teman-teman tahu di kalangan teman-teman trans, terkadang saya sebuah pemikiran ataupun terkadang saya juga menyayangkan ketika mereka berpasangan hanya sebentar, ketika mereka, karena setiap manusia itu kalau tidak munafik ya, kalau harus jujur pasti akan membutuhkan pasangan untuk sampai tua, karena di usia nanti kita sudah menginjak usia 40 ke atas, kita membutuhkan pasangan untuk kita itu untuk saling terjadi, untuk pasangan tua lah, pasangan teman di hari tua itu. Sedangkan pemahaman teman-teman itu tidaklah seperti itu, karena mungkin merasa gini, teman-teman itu terkadang merasa ketika saya bisa mendapatkan, saya berkencan dengan laki-laki ini, itu adalah sebuah kebanggaan. Gitu. Padahal sebenarnya itu bukan kebanggaan, justru seorang wanita, kalau saya menggambarkan dari itu juga wanita ya, seorang wanita itu yang memang mempunyai aji tahu, mempunyai sebuah wanita yang berharga itu yang tetap baik di mata seorang laki-laki. Jangan kalau teman-teman terkadang dulu, aku tidak sama kamu, aku masih bisa mendapatkan orang lain. Loh, iki aku disenangi, aku disenangi. Buat mereka itu adalah suatu kebanggaan, tetapi sebenarnya itu ada salah. Karena kita menyadari dulu, kita ini waria, kita bukan wanita yang sempurna. Itu. Bahkan wanita pun juga kita wanita abra-kedabra. Ya kan? Gitu. Tapi walaupun seperti itu, kita itu dituntut untuk lebih sempurna daripada wanita pada umumnya. Iya. Perempuan berkumis dianggap seksi, wanita berkumis dianggap gilani. Iya. Iya enggak? Iya.
Banyak, kadang ada berpikir gitu. Kenapa kalau wanita Baria itu justru malah dituntut sempurna ya? Gitu, harus seperti ini, harus benar-benar sempurna, harus seperti ini. Sedangkan wanita yang seperti ini, mereka fine-fine aja, mereka nggak ada masalah. Gitu. Jadi saya berpikir ternyata Barianya akan lebih sempurna. Gitu. Jadi intinya itu tadi ya Mbak? Ya intinya gini, ketika kamu punya pasangan, hargailah pasangan itu seperti seperti kalau kamu ingin dihargai gitu. Kalau terkadang teman-teman gini, kamu kalau mau menerima aku orangnya seperti ini yo, seperti ini, aku masih senang dengan ini, dengan itu sebuah kebanggaan, tapi itu salah. Lalu mereka menjalani komitmen, menjalani hubungan walaupun serumah, mereka itu masih dengan pasti dengan orang lain gitu. Nah itu, dan itu buat saya adalah hubungan yang tidak sehat. Itu sepengetahuan pasangan loh ya. Ya itu hubungan yang tidak sehat buat saya. Rumah tangga yang tidak sehat. Kalau buat saya ya ketika kita rumah tangga, jalani itu dengan budaya rumah tangga. Seperti apa yang sebenarnya rumah tangga itu. Kalau Anda ingin hubungannya terus berlanjut, dia perlakukan pasangannya seperti Anda ingin diperlakukan gitu ya? Iya, ya pasti tuh menghargai, saling menghargai, harus bisa menghargai. Terkadang ada teman saya teman waria, ketika dia penghasilannya lebih tinggi, dia menganggap rendah pasangannya. Perempuan pun juga ada, padahal itu tidak boleh. Walaupun kita mempunyai penghasilan lebih tinggi, pasangan kita adalah yang harus kita hargai. Gitu. Kita harus bisa menghargai, kita tidak boleh menganggap pasangan kita itu lebih di bawah dari kita. Itu yang membuat saya selama ini walaupun kalau nangis tiap hari nangis. Sama tuh tiap hari nangis. Karena orang pasangan itu banyak sekali problemnya, Aduh. Dan laki-laki itu, saya bukan memasukkan laki-laki hai laki-laki maaf ya. Karena laki-laki itu menang sendiri. Nggak mau kalah, menang sendiri, maunya diperhatikan tanpa memperhatikan. Tapi tugas perempuan adalah memang perempuan itu harus lebih ngomong memang. Jadi emang banyak kalau mau berkompetisi itu berarti emang penyesuaian dengan orangnya pun juga berproses gitu lah ya Mbak istilahnya dia. Bayu bisa berhasil sampai 16 tahun. Testimoni 16 tahun. Bukan mempertahankan cinta lagi. Mempertahankan apa aja juga? Mempertahankan sebuah rasa kasih sayang. Bedanya cinta dan kasih sayang? Cinta itu bisa membuat kita menjadi orang jahat. Kalau kasih sayang tidak akan pernah. Karena apa itu Mbak? Karena kalau cinta kita masih cemburu. Kalau kita cemburu kita nanti akan buta mata. Kita akan bisa melakukan hal yang negatif. Tetapi kalau kita sayang, kita pasti akan mempunyai rem, akan mempunyai batasan untuk sudah tidak ada rasa cemburu lagi, sudah tidak ada rasa yang aku ingin yang seperti ini, tidak ada yang rasa sayang, aku sayang sama kamu, tidak bisa kehilangan kamu lagi, gitu. Mungkin berarti kalau aku telaah gitu tuh mungkin kalau dengan cinta tuh kita kadang malah menjadi menuntut orang gitu ya Mbak? Ya, cinta itu kan menuntut, benar, cinta itu menuntut dan cinta itu terkadang membuat kita menjadi egois. Gitu. Berhasil sampai 16 tahun. Jadi Mbak Ayu itu membuktikan gitu teman-teman bahwa sebenarnya ya menjadi mungkin berbeda itu tuh ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Berbeda itu sebenarnya adalah asik karena beragam ya. Tidak ada hidup itu bukan hanya hitam putih saja. Ada warna lain yang akan mencerahkan kehidupan. Terutama saya adalah bagian yang akan mencerahkan kehidupan gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin yang tadi masih mungkin bingung mau ngecat rambut ngecat 1000 kali, mau pakai baju singlet takut dihujat netizen gitu ya, nggak apa bisa berbeda gitu ya Mbak ya. Ya berbeda tetapi tetap menjadi diri sendiri. Ya. Bukan berbeda menjadi orang lain. Ya. Itu beda konteksnya. Ketika kita berbeda menjadi orang lain ya kita tidak akan menemukan diri kita dan itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang akan dipandang istimewa. Kalau kita berbeda dengan diri kita sendiri, tetap menjadi diri sendiri, itu adalah suatu hal yang istimewa. Yeay.
Oke. Rumah. Karena ini, saya itu waria, Ya. tapi saya merasa saya berbeda dengan teman-teman waria sebaya saya atau teman-teman waria yang lain. Saya tipe orang waria yang tidak feminim. Padahal tuntutan waria itu pasti feminim, cara orang. Saya bukan waria feminim. Saya itu waria konyol. Kadang juga bisa dibilang waria berandal. Lalu penampilan saya bukan tipe yang harus senang dengan memakai rok ataupun berdandan terus. Gitu. Saya apa adanya orangnya. Tetapi saya mempunyai suatu keistimewaan yang tidak orang lain miliki. Yaitu ketika orang bergaul dengan saya, ketika orang itu dekat dengan saya, mereka merasakan sebuah kenyamanan. Iya. Jadi intinya sebenarnya mau kamu menjadi apapun, kamu mau berekspresi seperti apapun itu tetap pada itu tadi ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain ya, Mbak. Bagaimana kita memposisikan orang lain, bagaimana kita bisa menghargai orang lain gitu. Jadi ya itulah sebenarnya kuncinya. Jadi kalau tapi misalnya kalau hanya pengen cemil rambut, mau memakai baju seperti apa itu sebenarnya monggo. Karena terkadang itu adalah sebuah tuntutan fashion, ya kan, fashion style. Tetapi dengan fashion style itu kita jangan melupakan kita mempunyai style sendiri walaupun kita mengikuti sebuah fashion seperti itu. Oke Mbak, mungkin kembali lagi tadi pembicaraan kita yang Mbak Ayu ini bukan seorang waria yang feminim gitu. Mungkin bisa lebih diceritain lebih lanjut gitu Mbak, gimana maksudnya? Ya selain konteks dalam arti selain soal fashion ya, selain soal dandanan atau make up, tapi saya sendiri pun dari kecil memang saya adalah atlet. Betul, saya dulu atlet lari 100 meter, lalu atlet lompat tinggi, sama atlet sepatu roda, dan ketika saya masih ya 10 tahun yang lalu itu saya masih jadi atlet bulu tangkis. Ya. Terus saya juga atlet karate, bukan karate, tapak suci tenaga dalam sudah sampai sapu hitam. Berarti apa ya, ini malah membuktikan gitu ya Mbak, ketika waria tadi dituntut untuk 100% feminim, itu tuh ternyata bukan. Tidak. Waria bukan berarti feminim. Waria, apa sih waria? Dan itulah pemahaman yang salah terkadang. Waria itu dituntut untuk feminim, waria itu perempuan, salah. Waria itu adalah jiwa. Bukan hanya sekedar ekspresi, tapi orang pemahamannya waria itu adalah ekspresi, bukan jiwa. Nah, kenapa saya bilang waria itu jiwa? Yang perempuan itu sebenarnya itu bukan hanya sebuah fisik, tetapi di dalam diri kita, soulnya, soul waria. Seorang laki-laki yang mempunyai soul wanita itu adalah waria. Nah, disitulah jangan sampai kita terperangkap di dalam sebuah kota di mana seorang waria itu harus feminim. Itu salah karena kita akan menjadi bukan menjadi orang yang akan menjadi orang yang sama saja. Tetap walaupun kita menjadi seorang waria, jadilah dirimu sendiri. Kamu jangan terbatas dengan segala kegiatan. Gitu. Mau orang kata waria kok sendiri wong wedok kok ikut, perempuan kok ikut karate, perempuan kok ikut lari, berarti kamu laki-laki. Jauh saya tidak ambil pusing. Itu yang tahu saya. Buat saya, jiwa saya adalah perempuan. Karena perempuan yang ikut karate juga banyak, perempuan yang atlet lari banyak. Bahkan itu mungkin mereka tahu semua ya. Tapi itulah ketika waria melakukan hal tersebut pasti akan dianggap laki-laki. Itulah perspektif yang salah di dalam masyarakat itu kadang. Ini nyambung banget nih Mbak sama tema IWD kita kali ini, yaitu break the bias gitu. Gimana sih sebenarnya masyarakat ini akhirnya mengkotak-kotakan kalau misalnya perempuan harus gini, laki-laki harus gini, waria harus gini. Padahal juga enggak, di dalam keberagaman itu pun juga ada sesuatu lebih beragam lagi gitu ya. Benar. Oke, mungkin aku juga penasaran lagi nih Mbak, terkait sama kalau kan dulu Mbak Ayu ini mungkin sampai sekarang menjadi ketua IWAYO ya. Ikatan Waria Yogyakarta. Mungkin bisa diceritain sedikit gitu Mbak, sebenarnya apa sih IWAYO, apa yang sudah akhir-akhir dilakukan atau diperjuangkan? Waria IWAYO itu adalah Ikatan Waria Yogyakarta. Di mana IWAYO itu adalah payung besar waria di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu.
Dan IWAYU itu mempunyai 8 komunitas, komunitas di mana membawahi 8 titik komunitas yang ada di Bantul, Kulon Progo, Kota Sleman. Tetapi di situ ada beberapa titik-titik komunitas, namanya titik komunitas Bagan, komunitas ini, titik komunitas ini ada 8 seperti itu. Nah, kegiatan IWAYU sendiri, itu adalah terkait seni dan budaya, olahraga, dan advokasi. Kalau boleh tahu berapa sih Mbak yang bergabung di IWAYU di Jogja? Yang bergabung di IWAYU itu secara NIK itu ada 187, tetapi secara global keseluruhan itu ada 316. Oh, di Jogja ini begitu banyak Mbak ya? Ya. Terus kalau boleh tahu sebenarnya gimana sih Mbak kondisi teman-teman waria yang ada di Jogja ini sekarang? Dalam hal apa? Dalam hal mungkin apakah mereka ini masih terus menerima diskriminasi atau sebenarnya kehidupan mereka tuh sekarang seperti apa sih? Diskriminasi itu kita tidak akan pernah bisa menghapus. Diskriminasi itu apapun yang kita perjuangkan terkait diskriminasi, kita hanya mampu untuk mengikis, tetapi tidak bisa menghilangkan. Karena kita tidak akan pernah bisa memaksakan pikiran orang itu sama seperti kita. Itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berbuat sebuah kebaikan, di mana kita bisa mencoba untuk berbaur di masyarakat, kita mengikuti kegiatan di masyarakat, kita mencoba untuk setara, dan akhirnya kita nanti akan semartabat seperti itu. Ketika kita sudah mulai berbaur di masyarakat, karena tidak kenal maka tidak sayang. Ketika kita menjadi eksklusif, orang tidak akan tahu siapa kita. Yang tahu hanyalah kamu waria, image-nya adalah pekerja seks, pengamen. Seperti itu image-nya negatif pokoknya. Tetapi setelah mengenal, mereka tidak seperti itu kok, mereka bisa menerima. Itu yang saya alami ya, yang saya alami seperti itu. Kalau kondisi Jogja sendiri, diskriminasi pasti tetap ada, terutama ketika teman-teman waria itu mencari tempat tinggal di kos-kosan itu masih banyak penolakan itu. Kalau terkait pekerjaan masih sama saja, tetapi yang membuat berbeda teman-teman waria sekarang itu lebih banyak mempunyai produktivitas, ataupun sekarang sudah banyak teman-teman waria yang mempunyai pekerjaan alternatif seperti membatik, membuat kue, membuka usaha salon dari dulu ya, tapi sekarang juga masih ada membuka usaha salon, menjadi MOA, lalu membuka warung makan, warung kopi, terus membuat tas rajut. Jadi sekarang kemajuannya adalah itu, bahwa waria ini juga bisa menghasilkan sesuatu produk ekonomi yang kreatif. Kalau permasalahan utama teman-teman waria di Jogja apa Mbak? Permasalahan utama itu pasti adalah ketika untuk bantuan atau mengakses dari pemerintah daerah pun ya. Kita ngomongkan dari daerah pun untuk mengakses sebuah dana untuk kegiatan kita, ataupun itu kita susah, itu permasalahannya itu. Karena yang tercantum itu kita hanya yang diakui hanyalah komunitas atau perkumpulan laki-laki dan perempuan. Jadi komunitas belanja sudah tidak diakui lagi seperti itu. Jadi ketika ada bisa mengakses kegiatan itu dan kegiatan kita sudah bisa. Seharusnya dulu dari pemerintah sendiri ada pelatihan, sekarang sudah tidak ada. Itu berhenti di tahun berapa? 2017. Faktornya apa? Baik tau. Kalau faktornya mungkin itu adalah kebijakan dari pemerintah. Saya tidak kurang paham faktornya apa, tapi alasannya sepertinya karena memang harus sesuai dengan
Nah, kalau ngomongin NIK tadi nih Mbak, kan kalian sempat yang ada kebijakan mengenai KTP bagi teman-teman waria supaya bisa mengurus. Nah, itu apakah kebijakan itu bisa berjalan lancar? Bisa. Dan kemarin kan banyak teman-teman yang tidak punya KTP karena kita tahu bahwa teman-teman waria itu banyak sekali pendatang dan yang kebanyakan yang tidak mempunyai KTP adalah waria pendatang. Gitu. Tapi ini sudah kita upayakan, kami sudah mengupayakannya, sudah banyak yang punya KTP sekarang. Lalu kita sekarang baru mengupayakan untuk membuat BPJS karena untuk akses layanan dan kesos jam kesos jaminan kesehatan itu sudah tidak bisa lagi. Oke Mbak, tadi kan Mbak udah cerita panjang lebar gitu soal kehidupan Mbak Ayu, komitmen, terus mungkin teman-teman Iwayo gitu. Mungkin ini terakhir kali ya Mbak, sekaligus penutup gitu. Apa sih harapan Mbak Ayu buat teman-teman waria atau mungkin buat diri Mbak Ayu sendiri atau buat tatanan masyarakat gitu? Ada mungkin pesan-pesan juga buat teman-teman cerita di luar sana yang lagi melihat podcast ini gitu. Kalau pesanku tidak banyak sih, terutama untuk teman-teman waria ya. Yuk kita mulai untuk membenahi diri kita sendiri, karena ketika kita ingin diakui, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri, yuk kita mari berbaur, kita terjun di masyarakat agar kita itu lebih banyak dikenal di masyarakat, bahwa waria itu ternyata juga adalah bagian dari masyarakat yang layak untuk hidup bermasyarakat. Seperti itu. Untuk masyarakat sendiri, terimalah kami, kenalilah kami. Jangan hanya berpikir tentang kami ini adalah tentang negatifnya saja, karena kami adalah sama dengan masyarakat pada umumnya, sama dengan pada umumnya manusia. Kami adalah juga manusia yang punya hak hidup, punya hak untuk bermasyarakat, dan punya hak untuk diakui. Seperti itu. Terimalah kami dulu, terimalah kami, kenalilah kami agar masyarakat bisa membuka pemikiran tentang bahwa waria ini ternyata adalah makhluk sosial yang sama dengan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Ayu udah mampir di podcast Teman Cerita. Semoga cerita-cerita Mbak Ayu ini bisa memberikan perspektif juga buat teman-teman cerita di sana bahwa betul ya, kita tuh semuanya juga sama, kita tuh manusia, menjadi berbeda tuh nggak apa-apa gitu. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat teman-teman cerita yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin jangan lupa untuk like ya, mungkin ikutin apa ya Mbak? Oke, baiklah. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk like. Komen. Like atau live? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, kita tunggu mungkin di segmen selanjutnya. Kita tunggu di segmen selanjutnya. Jangan beranjak dari podcast ini, Teman Cerita. Oke, terima kasih. Bye-bye.